Pagi itu, Agung bangun dengan pikiran yang lebih rapi, dengan semangat yang dibalut kegelisahan. Masalahnya masih sama, uangnya masih terbatas, ayahnya masih dirawat. Namun hari ini, ia tahu satu hal, ia tidak bisa hanya menunggu, dia harus melakukan sesuatu. Agung duduk di tepi kasur, menatap ponsel, lalu menarik nafas panjang. Hari ini, dia akan melaksanakan rencana yang sudah ada di kepala. Semoga saja berhasil. Harap Agung. Semoga. Begitu sampai kantor, Agung langsung mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia menengok ruangan kecil yang dikelilingi kaca. Yang ditunggu belum ada. Setiap detik yang berlalu membuat perutnya semakin mulas dan jantungnya berdegup semakin cepat. Agung pun membantu menyiapkan tugasnya hari ini. Berusaha agar pikirannya teralih. Lalu suara yang dia kenal terdengar. Kepalanya langsung terangkat dari paket di tangan. Matanya mengikuti gerak lelaki bertubuh sedikit gempal yang dia duga berusia beberapa tahun di atasnya. Diteguknya ludah beberapa kali, lalu mengambil nafas panjang dan dalam. Dia pun akhirnya melangkah ke ruangan kaca sebelum keberaniannya luruh satu persatu bagai bulu angsa. Agak terbata, Agung berkata, begitu dia duduk di depan atasannya. Berusaha merangkai kata tapi tetap berhati-hati, supaya tidak terdengar mengada-ngada. Ia menjelaskan kondisi ayahnya, tentang BPJS yang membantu, namun masih ada kebutuhan kecil yang terus datang. Ia tidak meminta banyak, hanya pinjaman sementara. Atasannya mendengarkan, diam cukup lama, sorot matanya lurus, tajam menilai. Lalu berkata, agak mendadak ya, Gung? Agung mengangguk kecil. Sebagian dari dirinya sudah menduga. Ya, setidaknya dia sudah mencoba. Saat itu, jawabannya bukan iya. Namun, juga bukan tidak. Agung kembali bekerja, mengantar paket, menyusuri jalanan. Jawaban yang menggantung ternyata lebih melelahkan daripada penolakan. Karena ia tidak tahu harus berharap atau tidak. Namun dia tetap bekerja karena berhenti bukan pilihan. Sore hari, Agung berkunjung ke pemilik kos yang tinggal tidak jauh dari kosan. Ia mengetuk pintu dengan perasaan yang ditahan. Ia lalu menjelaskan keadaannya, tentang ayahnya yang sakit, tentang pengeluaran tambahan. Agung tidak meminta gratis, hanya keringanan waktu. Pemilik kos mendengarkan, wajahnya tidak berubah. Lalu berkata, kalau memang begitu keadaannya, saya tunggu. Tapi jangan lama-lama. Bukan jawaban hangat, namun cukup untuk membuat Agung bisa bernafas sedikit lebih lega. Saat Agung kembali dapat merebahkan badan, kepalanya kembali berputar. Pekerjaannya sebagai kurir sudah menguras banyak tenaga. Namun, ia tahu ia masih bisa melakukan hal lain. Agung memikirkan kerja serabutan, angkat barang,
jaga gudang, antar pesanan, apa saja, asal halal dan tidak mengganggu kerja utama. Di suatu sore keesokan harinya, Agung mengantar barang ke sebuah gudang. Ia memarkir motor di area bongkar muat. Mesin dimatikan, helm dilepas. Gudang itu ramai oleh aktivitas pelan, tidak bising namun terus bergerak. Agung menurunkan barang, mengangkat dengan hati-hati, lalu berjalan masuk. Saat itulah seseorang menyapanya lebih dulu. "Mas?" Agung menoleh. Bapak tua itu berdiri tak jauh. Tubuhnya tampak kurus, tangannya memegang ban bekas. Namun matanya mengenali. "Yang makan nasi goreng kan?" Dahi Agung mengernyit, mencoba mengingat kejadian mana yang dimaksud. "Yang hujan-hujan di dekat parkiran motor kampus," lanjut pria tua itu. Sebuah ingatan melesat di benak Agung. "Oh iya Pak." Agung tersenyum kecil, mengenali si pria tua yang terakhir kali dilihatnya membawa gitar tua yang senarnya sudah tidak lengkap. Mereka pun berbincang sebentar, basa-basi. Bapak itu bercerita ia sekarang sering bantu di gudang ini, angkut-angkut ban, bersih-bersih. Upahnya harian, tidak besar, namun cukup untuk makan. Agung mengangguk, mendengarkan. Ia melihat sekeliling, tumpukan ban, gudang luas, pekerjaan fisik. Dan entah kenapa dadanya terasa hangat saat menangkap ekspresi gembira di raut wajah si bapak tua. Bukan karena pekerjaan lelaki itu ringan, melainkan karena terlihat nyata dengan hasil yang juga nyata. Sekelebat ide lewat di kepala Agung, yang membuatnya semangat dan penuh harapan. Ia lalu bertanya pelan, "Kalau di sini masih butuh orang, Pak?" Bapak itu tidak menjawab cepat. Ia tersenyum tipis. "Coba tanya langsung aja Mas ke yang punya, biasanya dia datang hari Sabtu atau Minggu. Saya di sini cuma bantu-bantu." Kalimat itu sederhana, namun menanamkan sesuatu di pikiran Agung, yang membuat harapannya tinggi melambung. Sebelum pergi, bapak itu berkata pelan, "Terima kasih ya Mas, yang kemarin itu." Agung mengangguk, tidak menjawab apa-apa, karena ia merasa ucapan terima kasih itu bukan hanya tentang nasi goreng. Malam hari ponsel Agung berbunyi. Pesan dari kantor. Pinjaman disetujui, namun dana baru bisa cair beberapa hari lagi. Agung membaca pesan itu berulang kali. Ada kelegaan serta kesadaran bahwa waktu tetap harus dijalani. Beberapa hari kemudian pinjaman itu cair. Tidak besar, namun cukup untuk membantu. Agung langsung mentransfer ke rekening ibunya. Ia menulis pesan singkat untuk obat dan kebutuhan di rumah sakit. Ibunya membalas dengan doa panjang. Agung membaca pelan dan tersenyum kecil. Pagi berikutnya, saat libur, Agung kembali ke gudang itu. Ia menemui pemiliknya, mengutarakan niatnya. Ia tidak menjanjikan apapun, melainkan kesiapan bekerja. Pemilik gudang mendengarkan,
melihat tubuh Agung, melihat caranya bicara. "Datang aja besok, kita lihat dulu," kata pemilik gudang. Tidak ada kepastian, namun ada pintu kecil yang terbuka. Malam itu Agung pulang dengan tubuh lelah, namun hatinya sedikit lebih ringan. Tidak semua masalah selesai, namun kini ia tidak hanya menunggu. Ia melangkah pelan namun nyata, dan mungkin itulah cara hidup berjalan.